Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanzila Nurzakia dengan NIM 202311486. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola perubahan organisasi, quality of work life dengan presentasi sebagai berikut. Mengelola perubahan organisasi, menjaga kualitas kehidupan kerja. Organisasi yang dinamis membutuhkan manajemen perubahan yang efektif. Namun, perubahan yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif pada kualitas kehidupan kerja karyawan. Presentasi ini akan membahas strategi untuk mengelola perubahan organisasi secara efektif, memastikan keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Mengapa perubahan organisasi itu penting? Berikut ada beberapa alasannya. Yang pertama ada adaptasi, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada pertumbuhan, dan yang keempat ada keunggulan kompetitif. Adaptasi sendiri merupakan perubahan diperlukan untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang dinamis dan kompetitif. Inovasi, yaitu perubahan mendorong inovasi dan pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pertumbuhan, perubahan memungkinkan organisasi untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan peluang baru. Yang terakhir, keunggulan kompetitif, yaitu perubahan membantu organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan memenangkan persaingan. Selanjutnya, kunci sukses mengelola perubahan. Yang pertama ada komunikasi yang efektif, komunikasi yang terbuka dan transparan tentang perubahan, tujuan, dan dampaknya. Yang kedua ada keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan untuk membangun kepemilikan dan komitmen. Yang ketiga ada dukungan manajemen, yaitu dukungan penuh dari manajemen dan pemimpin dalam mendorong perubahan dan memberikan contoh yang baik. Yang terakhir ada penilaian dampak. Menilai dampak perubahan pada kualitas kehidupan kerja karyawan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Memahami dampak perubahan pada kualitas kehidupan kerja. Ini ada 5. Yang pertama ada stres, yang kedua ada ketidakseimbangan, yang ketiga ada ketidakpastian, yang keempat ada kehilangan kepercayaan, yang kelima ada motivasi menurun. Yang pertama, stres yaitu beban kerja berlebihan, ketidakpastian dan perubahan proses dapat menyebabkan stres. Yang kedua, ada ketidakseimbangan yaitu kesulitan menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi karena tuntutan baru. Yang ketiga, ketidakpastian. Ini berarti kurangnya informasi tentang perubahan yang terjadi dan dampaknya. Yang keempat, yaitu kehilangan kepercayaan. Ini berarti kurangnya kepercayaan pada manajemen dan proses perubahan. Yang terakhir, yaitu motivasi menurun. Motivasi dan semangat kerja karyawan bisa menurun karena perubahan. Selanjutnya, membangun budaya keterbukaan dan kolaborasi. Caranya yaitu dengan umpan balik, dengan kolaborasi, dengan komunikasi terbuka, dan dengan transparansi. Umpan balik dapat membuat saluran terbuka untuk umpan balik dan saran dari karyawan. Kolaborasi dengan mendorong kolaborasi dan kerja tim untuk mengatasi tantangan. Untuk komunikasi terbuka, ini dengan mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur di semua tingkatan. Yang terakhir, transparansi ini memberikan informasi yang transparan tentang perubahan dan dampaknya. Dukungan manajemen dan komunikasi yang efektif. Yang pertama ada latihan dan pengembangan, yang kedua ada dukungan teknis, yang ketiga ada dukungan komunikasi yang jelas, yang keempat ada membangun kepercayaan. Upaya meningkatkan keterlibatan karyawan ini ada 4 yang dapat dilakukan. Yang pertama ada partisipasi, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan implementasi perubahan. Yang kedua ada pengakuan dan apresiasi. Ini dapat dilakukan dengan mengenali dan menghargai kontribusi karyawan dalam proses perubahan. Yang ketiga ada program pengembangan. Ini dapat dilakukan dengan menawarkan program pengembangan untuk membantu karyawan mengembangkan keahlian baru. Yang terakhir ada kesempatan berkembang.
Ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam organisasi. Menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Ini yang dapat dilakukan adalah program kesejahteraan, yaitu menawarkan program kesejahteraan karyawan seperti program kesehatan dan keseimbangan kerja hidup. Yang kedua ada fleksibilitas, yaitu menyediakan fleksibilitas dalam bekerja, seperti jam kerja yang fleksibel atau opsi bekerja jarak jauh. Yang ketiga ada kebijakan yang mendukung, yaitu dengan menerapkan kebijakan yang mendorong kesejahteraan karyawan dan keseimbangan kerja hidup. Yang terakhir ada budaya sehat, yaitu dengan membangun budaya kerja yang sehat dan mendukung kesejahteraan karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.